Halo, selamat sore teman-teman semuanya, sahabat PFN, sahabat Medco ID. Sore ini kita udah ketemu lagi di ngobrol daring PFN dan Medco ID dan juga teman-teman semuanya. Dan hari ini, sore ini kita akan membahas tentang kearifan budaya lokal dan lokalitas semua insan perfilman Indonesia. Dan sore ini kita udah ada kehadiran sutradara, direktur yang selalu banyak anggapan ada perempuan, ternyata laki-laki ya ini ya, Mas Isfansa. Dan juga ada artis cantik yang selalu bermain dengan eksotisnya, ada Prisia Nasution. Selamat sore semuanya. Dan selamat datang di acara ngobrol daring PFN dan juga Medco ID. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya pengen bacain juga nih, sebenarnya Mas Iva ini apa aja sih yang udah dilakukan. Nah, ini teman-teman semuanya nih yang lagi join di acara ngobrol daring. Mas Iva Infansa ini lulus dari Sekolah Indonesia Institute of Art Yogyakarta di jurusan TV. Kemudian beliau juga memulai karir sinema sebagai produser dan direktur di banyak film-film short film termasuk Be Quiet, ada Exam is in Progress, dan ini yang sudah masuk ke Tokyo Short Competition 2006, kemudian di Half Teaspoon, ini Grand Prize Hong Kong Independent Film Video Award and Competition IFFR 2008, dan di tahun 2001 beliau memulai perusahaannya For Colors Film dengan beberapa di Asian Film Academy Busan tahun 2006, dan luar biasa banget nih Mas prestasinya sampai dapat beasiswa ya di I'm Kwon-taek College of Film and Performing Art Korea. Balik ke Indonesia langsung memproduksi banyak film-film yang mungkin teman-teman semua sahabat PFN dan juga sahabat Medco ID sudah sempat nonton, itu Garuda di Dadaku yang sempat heboh tahun 2009 kemarin. Dan film yang lagi-lagi cukup fenomenal, ini film The Dancers bersama Mbak Pia yang cantik dan sempat menjadi Best Director and Best Picture in the Indonesian Film Festival tahun 2011. Ini luar biasa sekali nih buat teman-teman yang pada tertarik di dunia audiovisual, di film, produksi film, ini kayak harus belajar banyak, karena bukan sampai di situ saja, karena ada film berikutnya, ada City, di sini Edi Cahyono sebagai official entry for Oscar 2018. Ini City ya, Telluride 2015, kemudian Turah di sini bersama Wicaksono Wisnu Legowo, dan juga banyak sekali film-film yang masuk ke ajang-ajang internasional, termasuk di Venice Horizonti 2018 bersama Mas Gari Nugroho, Memorize of My Body. Judulnya aja spektakuler nih. Dan di sini Mas Ivansa juga pendiri Jogja Netpack Asian Film Festival mulai dari tahun 2006, dan sebagai pendiri The Jogja Film Academy yang mulai beroperasi tahun 2014. Ini luar biasa banget nih prestasinya Mas Iva nih. Kayaknya emang harus kita gali lebih jauh. Dan siapa sih yang nggak kenal Prisia Nasution? Di sini film-film yang dibintangi Prisia ini luar biasa idealis, tapi Pia bisa membawakan semua karakternya berbeda-beda, apalagi kalau yang pernah nonton film Penari, kemudian melihat Pia menjadi guru di hutan gitu ya, ini luar biasa. Nah, biar kita lebih seru dan lebih mendalam percakapan sore ini, saya pengen tanya sama Mas Iva nih. Mas Iva dulu boleh ya Pia ya? Aku tanya sama Mas Direktur nih. Mas Iva, ketika membuat film yang bermuatan lokal dengan budaya yang berbeda-beda, apa sih Mas Iva yang dilakukan sama Mas Iva dalam risetnya?
Ya, oke, terima kasih Mbak Rita, terima kasih kesempatannya gitu. Sore ini akhirnya sempat ngobrol dengan di PFN dan sharing dengan teman-teman semua gitu. Terus pada dasarnya sebenarnya memang bahwa film itu sebagai apa ya, semuanya itu sebenarnya sangat mempunyai aspek lokalan gitu ya, dengan apa ya, dengan kadarnya masing-masing gitu. Tapi kan kalau bicara tentang lokal itu sebenarnya hampir semuanya punya aspek itu gitu. Karena apalagi di Indonesia yang kita terlahir di sebuah culture yang beragam gitu. Terus kemudian hampir semua yang kita lakukan itu membentuk kebudayaan gitu. Itu yang kemudian lokal itu tanpa disadarin sebenarnya udah kayak apa ya, udah kayak nafas kita gitu. Kita nggak sadar, tapi kita melakukan gitu terus-menerus gitu. Itu yang harus disadari. Jadi ketika kita berbicara tentang lokal, sebenarnya jangan kita berpikir tentang orang lain dulu gitu, bahwa apa, bahwa coba deh saya mempelajari orang lain. Siapa tahu yang kita lakukan ini memang kelokalan gitu. Apalagi sekarang kondisi industri film itu secara teknis juga sangat masuk ke pelosok-pelosok yang sebelumnya tidak pernah bisa terjangkau gitu. Kenapa tidak bisa pernah terjangkau? Karena film itu bisa dibilang sangat khusus gitu karena memerlukan teknologi yang complicated sekali gitu. Misalnya kamera yang besar, kemudian teknis film yang juga rumit gitu untuk mendapatkan gambar gitu. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin konteks sekarang kamera digital itu udah sangat mungkin gitu untuk masuk ke semua pelosok-pelosok, semua daerah di Indonesia manapun yang bisa dibilang ya mempunyai muatan lokal tadi itu gitu. Jadi memang sekarang film dan kelokalan ini sudah bukan sesuatu yang berjarak gitu, tapi justru semua memang mempunyai aspek itu. Nah, sekarang mungkin sedikit balik ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita yang tidak hidup di kelokalan tertentu gitu, terus kemudian harus membuat film lokal yang memang mengcapture bukan lokal yang memang bawaan kita gitu. Misalnya dalam contoh kasus kayak misalnya saya dan Pia gitu membuat Sang Penari gitu yang memang itu walaupun itu di Jawa, walaupun saya juga Jawa di Jogja, tapi itu bukan itu kayak lokal yang juga ada. Tentu saja yang pertama adalah bekerja membuat film ini merupakan aktivitas kolektif gitu. Film itu bukan aktivitas pribadi yang pada saat kita punya visi itu memang kita langsung tuangkan secara pribadi gitu. Misalnya kayak melukis gitu. Melukis itu sesuatu, seni itu lukis bisa sesuatu yang memang apa yang kita inginkan langsung dieksekusi gitu. Tapi film ini banyak sekali aspeknya dan banyak sekali visinya gitu. Balik lagi untuk apa? Pertama jelas untuk apa film itu kita buat, visinya apa? Dan visi itu biasanya bukan hanya milik sutradara gitu. Visi itu kolektif gitu. Dan biasanya bahkan saya bisa bilang 80-90% film di Indonesia itu ya visinya produser. Maksudnya kadang-kadang produser yang mayoritas produser yang punya visi gitu, produser punya gambaran inisiatif, terus kemudian bekerja sama dengan director gitu. Nah, dalam konteks itu tentu saja dibalikin gitu. Ini visi filmnya seperti apa? Kalau visinya ternyata misalnya kayak membuat film lokal di Indonesia, tapi kalau visinya itu visi yang memang lebih ke aspek market, aspek pasar gitu, ya tentu saja yang kita harus mencari titik temu gitu. Bagaimana lokal ini yang tetap works dengan market gitu, misalnya seperti itu. Tapi kalau ada sebuah film yang dibuat untuk misi-misi, untuk visi yang lebih ke kebudayaan gitu, sebagai visi yang lain, tidak begitu memperhitungkan aspek market atau visi-visi personal, tentu saja itu pendekatannya berbeda gitu. Misalnya saya membuat Sang Penari, tentu saja berbeda dengan misalnya saat saya membuat Turah yang lokal Tegal gitu, atau misalnya City gitu, karena memang satunya memang berbasis visinya
statementnya sutradara, satunya berbasis memang bagaimana mendekatkan sebuah cerita untuk konsumsi yang lebih luas gitu. Tapi PR yang sama adalah bahwa semuanya memang tetap harus mengerjakan PR-nya masing-masing bagaimana masuk ke culture itu gitu. Tapi penerjemahannya kadang-kadang yang hasil riset yang kita temukan gitu pada saat kita berproses di kelokalan yang merupakan tersebut gitu. Misalnya saya ke Banyumas gitu misalnya untuk Sang Penari, itu bisa jadi yang di-deliver di film bisa berbeda. Itu harus disesuaikan dengan tidak bisa apa yang, karena film itu bahasa visual, karena film itu ada film-film yang visinya memperhitungkan market gitu. Baik itu dalam konteks cerita, baik itu dalam konteks pengadeganan, baik itu dalam jadi bukan berarti film yang tidak menggunakan bahasa lokal itu bukan film lokal gitu misalnya. Jadi kadang-kadang ada penyesuaian bahasa, kadang-kadang ada penyesuaian pemain gitu misalnya. Kenapa saya misalnya kalau ngomongin lokal ya mending saya mencari orang lokal yang udah bisa bahasanya gitu. Tapi kan film bukan seperti itu gitu. Seninya ada visi-visi film yang tidak bisa diterjemahkan seharfiah itu gitu. Itu kenapa saya pikir apanya setiap film itu berbeda, tergantung apa gitu. Itu tergantung untuk apa film tersebut dibuat gitu. Untuk kepentingan apa film tersebut dibuat. Tentu saja kepentingan-kepentingan yang lebih lebih mayoritas gitu, lebih mainstream gitu bisa jadi akan menghilangkan beberapa konten kelokalannya gitu. Dan menurut saya itu wajar aja gitu ya. Ya dari saya itu aja untuk memulai. Ya. Cukup menarik ya Mas, kalau misalnya memang secara kerja kolektif, kemudian dari visi dan misinya sendiri bisa fokus ya, kita mau ada di mana nih, film ini akan diterjemahkan kemana gitu ya. Jadi pendekatannya dan itu yang memang harus dipegang terus gitu, itu yang harus dipegang terus oleh tim ini, oleh pembuat film ini gitu, agar memang ketika film jadi kita bisa dikembalikan ke visinya gitu. Memang untuk apa dari awal kita membuat film ini, untuk apa gitu. Oke. Mas, ini sebenarnya udah ada pertanyaan dari netizen nih, karena netizen ini boleh bertanya langsung, baik itu di komen di IG, di Facebook ataupun di YouTube. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan dari netizen, saya pengen nanya dulu sama Pia waktu main sama Mas Iva nih, di direct sama Mas Iva, main bersama Mas di film Penari. Ini ada nggak perbedaan ketika bergaul dengan pemain lokal dan sesama dengan pemain film yang memang berprofesi sebagai pemain film? Ada bedanya nggak? Ya. Menarik ya. Kalau kemarin kebetulan kalau sesama aktor kan kita banyak rehearsalnya udah lumayan panjang nih gitu, karena proses film Sang Penari sendiri itu panjang deh gitu, nggak cuma 1-2 bulan gitu, tapi benar-benar hampir setahun waktu itu deh kalau nggak salah. Jadi karena sempet pokoknya prosesnya panjang lah. Nah, tapi kalau sama warga lokalnya itu kan ketika saya sudah berada di sana gitu, udah berada di Banyumas. Nah, kalau misalnya sama aktor-aktor yang bukan dari lokal itu kan kita berangkatnya sama nih, orang kota gitu kan. Maksudnya tiap hari lihat gedung juga gitu. Gimana caranya kita nyamain nih sesama orang kota ini untuk kita berubah menjadi orang Banyumas gitu. Nah, kalau misalnya dengan aktor lokal yang udah ada di sana, malah aku dapat banyak sih gitu, karena kita nih kan berusaha jadi orang sekitar situ yang cuman berapa bulan gitu kan untuk menjadi warga lokal gitu, sementara mereka udah terlahir lokal di sana gitu. Dan jangan sampai nanti kalau ada di bioskopnya gitu filmnya jadi, jangan sampai ketahuan yang ini yang lokal pasti, yang ini yang enggak, ini dari Jakarta, ternyata ini dari Sumatera gitu kan. Sebenarnya ini maunya tuh ceritanya sama gitu. Justru banyak belajar sih dari aktor-aktor lokal di sana, gimana bahasa walaupun mungkin orang non Banyumas dengernya mirip sama nih kayaknya semuanya gitu, tapi kan untuk orang Banyumasnya sendiri sangat particular kan, maksudnya bahasa Tegal sama bahasa Banyumas aja buat mereka tuh jauh. Mungkin kalau yang kupingnya
ngedengernya di luar Banyumas atau Tegal sama aja deh perasaan nggak ada bedanya gitu. Tapi kita kan mau menyerupai mungkin lah gitu, seril mungkin kalau kita beneran dari daerah situ gitu. Jadi justru aku sih yang banyak belajar culture, gimana caranya mereka berinteraksi satu sama lain, terus gimana caranya mereka makan, mereka duduk pun tuh juga beda gitu. Jadi justru pas sampai ke Banyumas tuh kita udah bawa bekalnya kita lah yang kita pelajari waktu masih di Jakarta nih gitu. Kita coba terapkan di sana, tapi ya pastinya banyak serapan-serapan juga yang kita ambil dari lokal gitu sih. Ini ada 2 pertanyaan masuk nih, kayaknya mumpung ada Mbak Pia di bareng sama saya sekarang, sebelum Mas Iva jawab, ini dari Ruth_Kir. Wah, ini kayak nama Belanda ya, Ruth Kir. Pertanyaannya adalah konten lokal apa yang harus dipakai budaya lokal, misalnya bahasa daerah atau pakaian daerah. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa diterima secara nasional dan internasional. Nah, bagaimana Pia menerjemahkan ini Pia dalam acting Pia, contohnya di film Penari deh. Konten lokal apa yang harus dipakai budaya lokal itu tuh, ini kan sudah jelas gitu. Kalau waktu Sang Penari itu kita berbicara tentang ronggeng gitu. Jadi saya bermain sebagai ronggeng gitu. Lalu dari ronggeng itu kan ada turunannya gitu. Dia terlahir dari keluarga yang seperti apa? Kenapa dia bisa jadi ronggeng? Fokus saya menjadi aktor waktu itu kan adalah belum lagi secara teknis deh, belajar narinya dulu, belajar bahasanya dulu gitu. Banyak sekali yang harus dipelajari sebelum kita belajar detail tentang tradisinya juga gitu. Jadi kalau misalnya pakaian itu kan sebenarnya hanya luaran ya gitu, kulit luar yang tim wardrobe sendiri juga sudah research dan itu juga udah cocokin sama sutradara deh. Ini di tahun sekian itu pasti baju penarinya tuh beda sama yang tahun sekarang gitu. Itu kan juga udah ada divisinya masing-masing. Bahasa daerah atau pakaian tadi, pakaian udah ya daerah. Kalau bahasa itu juga mungkin orang Banyumas sekarang sama orang Banyumas tahun 50 tuh bahasanya juga beda gitu kan. Kayak orang Jakarta sekarang sama kalau kita nonton film zaman dulu yang masih hitam putih, film bahasa Indonesia kan nggak yang kayak sekarang gitu bahasanya. Pasti ada adaptasi bahasa juga gitu. Jadi sebisa mungkin kita menyesuaikan bukan hanya secara kelokalan pada masa ini gitu. Jadi dibalikin lagi ke film itu film tahun berapa, kondisinya seperti apa yang terjadi di sekitarnya gitu. Banyak juga yang harus kita research bukan di tahun sekarang gitu. Kecuali kalau paralel ya, ini adalah kejadian nyata di tahun sekarang ya, mungkin itu bisa langsung kita research ke zaman sekarang gitu sih. Terus gimana bisa diterima secara nasional dan internasional? Kalau secara nasional, ya justru kita tuh ngenalin ada tradisi-tradisi lain. Kalau Sang Penari contohnya ya, ada yang lebih detail belajar tentang Banyumas. Mungkin kita sekarang ke Banyumas udah nggak bisa lihat apa yang kita lihat di Sang Penari. Rumah-rumahnya udah nggak kayak gitu, udah nggak ada tradisi ronggeng mungkin. Yang sekarang udah berganti lah ya tradisinya. Terus dulunya banyak yang buta huruf, mungkin sekarang semuanya udah pada bisa baca gitu. Jadi justru kalau secara nasional ini gimana caranya kita bisa ngelihat lebih dalam kultur yang ada di negeri kita sendiri gitu. Kalau secara internasional pasti untuk orang Sunda aja mungkin kultur Banyumas tuh sangat beda gitu, apalagi untuk orang Jepang misalnya waktu itu ditonton di sana, atau untuk orang Eropa gitu. Jadi penerimaan di internasional mungkin mereka ada juga korelasi tradisi mereka juga gitu. Ternyata mungkin ini kok deket sama tradisi mereka gitu. Jadi untuk bisa diterima ya selain komunikasi kita berdasarkan subtitle juga ya gitu. Jadi mereka kan juga pasti ngertinya baca subtitle gitu. Ya harusnya sih untuk pengenalan juga sih. Oke, cukup menarik ya, cukup menarik. Dan ini pertanyaan kedua nih kayaknya cocoknya buat Mas Iva nih ya, dari Dewi Makfi. Ini pertanyaannya adalah tantangan syuting di lokal dengan penerimaan masyarakat dan secara administratif mungkin ya
dengan kotanya, tantangannya ada di mana nih Mas Iva? Dari masyarakat lokal yang selama ini Mas Iva hadapi? Ya, yang sebenarnya mungkin yang pertama bahwa aktivitas syuting itu kan sebenarnya bukan aktivitas yang apa ya, yang tiba-tiba kita langsung aja dan syuting gitu. Bahkan jauh sebelum syuting gitu, bisa setahun, bisa berapa bulan sebelumnya kita udah beberapa kali gitu, dan itu konteksnya kadang-kadang yang kita bawa ke sana bukan konteks kreatif gitu, tapi lebih ke kadang-kadang kita juga banyak sekali gitu yang dalam konteks riset itu juga banyak sekali hal-hal administratif, hal-hal produksi yang juga dijalankan gitu oleh tim produksi. Jadi sebenarnya di titik syuting itu apalagi kalau kita juga sebenarnya sangat mungkin gitu dari daerah lain, dari internet, online dan sebagainya gitu tuh, dalam konteks sekarang sebenarnya justru problem-problem seperti itu sangat bisa sih diminimalisir gitu, dan biasanya yang terjadi justru proses syuting sendiri itu justru menyenangkan dalam konteks kita saling mendapat impact-nya gitu. Misalnya yang di lokal juga sebenarnya dia selain mendapatkan hiburan dan sebagainya karena tiba-tiba ada aktivitas yang belum pernah mereka lihat, mereka juga ada sisi ekonominya gitu. Terus kemudian sebagai experience kita yang datang ke tempat itu juga dapat informasi dan juga memperkaya kita gitu sebagai pembuat film. Jadi sebenarnya dalam konteks justru tantangan penerimaan masyarakat ini, saya relatif tidak begitu melihat ini masalah, atau bahkan saya juga tidak begitu mendapatkan masalah dalam konteks itu gitu. Karena biasanya apalagi dalam proses produksi yang benar, kecuali kalau misalnya memang kita memang kita masuk ke daerah itu, memang kita pointing daerah itu dalam konteks sesuatu yang memang akan potensi menjadi konflik gitu. Misalnya kita datang menceritakan daerah itu dari perspektif konfliknya, dari perspektif yang memang sensitif, itu bisa jadi memang harus diantisipasi gitu. Tapi di luar konteks itu rasanya tidak begitu ada masalah gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi emang harus berdamai dengan segala sesuatu yang ada di tempat kita syuting ya, Mas ya? Ya. Dan sebenarnya kan film itu bukan tidak mungkin gitu kalau kita memikirkan daerah tertentu gitu, atau tempat di mana kita syuting gitu. Itu tuh kita tidak mungkin memikirkan masyarakat dalam pengertian semua konteks masyarakat yang ada di situ gitu. Dan di setiap kehidupan bermasyarakat itu pasti ada orang-orang yang lebih dipercaya, ada orang-orang yang lebih memegang culture-nya, dan kita bisa ketemu dengan sekelompok atau satu orang itu gitu. Dan itu sih yang penting gitu. Ketika kita bisa meyakinkan, kita bisa menjelaskan film seperti apa yang akan dibuat, itu yang paling utama. Karena kalau bicara bahwa membuat film terus semuanya itu akan menerima film itu yang maksudnya dalam konteks lokal, dalam konteks internasional, misalnya kayak mau walaupun filmnya berhasil pun gitu, misalnya mau kayak film India, mau Slumdog Millionaire gitu misalnya gitu, ya pasti ada protes, pasti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter mereka, dan itu pasti. Tapi yang harus dimenangkan adalah memang tujuannya film itu sendiri gitu. Karena benar yang tadi Pia bilang bahwa sebenarnya baju gitu, bahasa itu tuh sesuatu sebenarnya sangat kemasan gitu, sangat apa yang kelihatan di layar gitu. Padahal sebenarnya ada yang lebih penting gitu daripada itu gitu. Dan makanya beberapa film luar gitu ya memang mereka berani sekali memutuskan bahasa tetap bahasa Inggris gitu misalnya gitu. Atau dalam konteks film Indonesia bahasanya tetap Indonesia gitu misalnya gitu di film-film tertentu, karena memang yang di achieve itu
akan lebih besar daripada yang dalam tanda kutip dikorbankan gitu. Daripada misalnya ini isunya penting, ini message-nya penting, ini yang akan disampaikan penting, tapi dengan memakai bahasa daerah misalnya lebih lokal gitu, tapi kemudian yang bisa mengakses jadi bisa sedikit. Misalnya seperti itu. Tapi ya itu tadi balik lagi untuk apa gitu film ini, untuk apa dan untuk siapa film ini dibuat. Oke, Mas, ini ada pertanyaan menarik dari Ridwan. Nah, Ridwan menanyakan mengapa Halo, berhenti ya. Halo. Ya, silakan Mas Iva. Ya, sorry putus-putus tadi. Tapi pertanyaan Ridwan nih, saya tahu pertanyaan Ridwan bisa saya baca di sini. Mengapa tema-tema lokal ini penting bagi perkembangan film Indonesia? Karena itulah sih Indonesia gitu. Karena itulah Indonesia. Maksudnya kalau misalnya ditanya apa sih film Indonesia gitu, itu sampai sekarang juga tidak ada deskripsi yang pasti karena identitas perfilman nasional di setiap negara itu beda-beda gitu. Kalau ditanya apa film Indonesia, ya buat saya jawabannya bukan film yang bahasa Indonesia gitu. Bukan hanya film yang berbahasa Indonesia, tapi Indonesia itu memang dibentuk dari berbagai macam aspek lokal gitu. Itu yang tadi saya bilang di awal bahwa semua orang itu punya potensi kelokalannya masing-masing gitu. Jadi tidak ada yang tidak lokal di Indonesia itu. Mau Jakarta pun ya Jakarta itu lokalnya culture di daerah Jakarta ini gitu. Misalnya seperti itu. Jadi menurut saya memang itulah Indonesia. Terus kemudian yang kedua teknologinya untuk itu. Jadi kalau misalnya setiap daerah atau setiap negara atau setiap kawasan itu sadar tentang potensi terbesarnya apa dalam konteks perfilman nasionalnya masing-masing, itu akan menjadi kuat gitu. Karena film Korea, film Iran, film Amerika dalam konteks ini Hollywood, film Inggris, film Indonesia itu beda-beda gitu. Itu harusnya culture-nya beda-beda. Kalau kita misalnya pengen berkembang gitu. Kalau dalam konteks kenapa penting buat perkembangan Indonesia, kalau kita berkembang mengacu ke industri film Hollywood karena teknologinya ya nggak akan mungkin sampai kapanpun juga nggak akan mungkin gitu. Tapi kan balik lagi bahwa memang potensinya di Indonesia itu macam-macam sekali gitu. Kita punya ribuan bahasa, kita punya ribuan culture gitu. Nah, potensinya di situ gitu. Beda lagi dengan sinema nasional manasnya yang negaranya kecil banget gitu. Tapi investasinya gede banget gitu. Jadi definisi perfilman Singapura dengan definisi perfilman Indonesia juga memang harus beda gitu. Film nasional Singapura itu apa? Film nasional Indonesia itu apa? Itu harus beda karena konteksnya beda sekali. Bisa jadi identitas juga ya Mas ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Gagak Wahyudi nih, mungkin bisa dijawab secara singkat juga nih sama Mas Iva sebelum saya beralih ke pertanyaan buat Tia. Untuk syuting di lokasi masa pandemi gimana nih Mas? Masih menunggu atau sudah mulai syuting dari Gagak Wahyudi? Silakan Mas Iva. Ya. Kebetulan saya baru aja selesai gitu dari webinarnya Asosiasi Produser dan dalam konteks menyiasati masa pandemi ini gitu. Memang sekarang ini sampai minggu depan ini itu baru akan dibuka lagi aktivitas ekonomi kreatif gitu. Dan kalau pertanyaannya apakah mungkin dilakukan, sudah mungkin dilakukan gitu. Cuman memang dengan protokol-protokol tertentu gitu. Yang jelas memang kita harus membuat klaster gitu, klaster si project itu, kemudian dari situ kemudian pasti harus dites semuanya, begitu sehat, ya memang kita jalan dengan klaster itu gitu. Kalaupun ada orang yang masuk lagi dengan klaster, pokoknya kita jalan dengan normal-normal itu. Nah pertanyaannya adalah balik ke pertanyaannya Pak Gaguk tadi, apakah mungkin si project film itu dilaksanakan dengan sistem protokol itu? Kalau mungkin nggak apa-apa, bisa. Tapi kalau tidak mungkin itu gimana? Misalnya ya kita berpindah-pindah tempat, tiap hari ada tim yang masuk karena tiap hari ada pemain baru apa segala macam, dan tidak mungkin ya bisa jadi itu akan susah sekali gitu. Atau ternyata ada lokasi yang kita harus datang ke sana
dan ternyata di situ ada kasus atau apa, itu memang bisa dibilang susah untuk dilakukan. Tapi selama kita bisa menjalankan protokol ini, sebenarnya sekarang sudah sangat mungkin untuk dilakukan. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ini mungkin buat Pia dulu ya, karena sebenarnya pertanyaannya berhubungan dengan film Penari. Kebetulan Mas Iva sutradaranya, direkturnya, Pia pemainnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mira_Diana. Pertanyaannya adalah hal yang paling mengesankan selama syuting Sang Penari atau Sekolah Rimba yang melibatkan warga lokal. Nah, silahkan cerita nih Pia. Kayaknya seru semua sih filmnya ya. Yang paling kalau yang mengesankan dari syuting Sang Penari, well, 1 itu pertama dan terakhir saya syuting pakai 35. Jadi masih pakai film. Untung banget sih waktu itu. Mungkin nanti Mas Iva bisa cerita lebih detailnya perdebatan seperti apa, kenapa harus dari digital tiba-tiba berubah ke Ken gitu. Cuma buat aku sih it's a blast ya, karena sempet ngerasain syuting dengan film tuh seperti apa. Semua tuh di situ benar-benar, namanya semua bidang tuh profesional semua gitu, sampai clapper pun ya nggak boleh keserimpet gitu kan, kayak scene gitu, karena kalau nggak makan roll gitu kan. Kalau sekarang mungkin clapper bisa jadi kayak anak magang dari mana gitu, yang kayak scene 2-3, take berapa, gitu kan. Kalau zaman dulu bolo-bolo boleh gitu kalau misalnya roll film. Jadi salah satunya yang paling berkesan banget, yang paling berkesan sambil nge-brief soalnya. Yang paling berkesan tuh itu pakai 35, terus juga untuk persiapannya itu semuanya tuh sangat menyenangkan gitu, walaupun ini sih yang serunya tuh aku sama Mas Iva, kita di awal kan bener-bener diskusi abis gitu. Maksud aku mungkin kayak aku punya pandanganku sendiri tentang serintil seperti apa, tapi Mas Iva juga pasti punya pandangannya tentang serintil tuh seperti apa gitu. Jadi aku tuh berusaha gimana caranya kita tuh ngebentuk karakter serintil itu dari 2 kepala ini jadi satu gitu. Jadi di kepala Mas Iva serintil seperti ini, di kepala aku serintil seperti ini, tuh akhirnya nyambung gitu, nggak yang tiba-tiba lah kok serintilnya gitu, lah orang versi aku serintilnya gitu. Jadi banyak sekali diskusi dan sedikit perdebatan sama Mas Iva, tapi itu benar-benar yang kita lakukan tuh untuk film ini, semuanya tuh untuk film ini gitu. Adalah yang kita berbahas soal musik waktu itu ya Mas Iva, kalau masih ada. Jadi kayak kenapa Mas Iva ngambil yang ini, terus aku ngambek tiba-tiba musiknya dirubah gitu apa segala. Jadi seru banget deh kalau Sang Penari itu, karena mungkin itu film pertamaku juga ya, kayak untuk bermain film layar lebar itu my first one. Jadi benar-benar it was my baby gitu. Jadi aku benar-benar nge-treat itu tuh sayang banget gitu. Untuk Sang Penari. Dan juga tentunya yang serunya lagi adalah aku bisa berkenalan langsung dengan tradisi Banyumas, tradisi ronggeng, tradisi lengger gitu kan. Kalau nggak lewat Sang Penari mungkin sampai sekarang aku juga nggak ngerti gitu ada tradisi itu. Ngerti cuman kulit luar aja gitu. Pada akhirnya bisa lebih dalam. Nah kalau Sekolah Rimba, aduh ini juga cerita berbeda sendiri sih. Maksudnya untuk masuknya aja tuh kan susah ya. Bukan cuma lokasi loh, ini untuk masuk ke hati anak-anak rimba ini kan juga susah gitu, karena mereka tuh sering sakit hati juga sama orang luar lah, orang kita yang sudah berbaju lah gitu. Sering dianggap bodoh, sering dijauhin, sering dikerjain, dijahatin gitu-gitu kan. Jadi mereka sendiri untuk penerimaan kita tuh susah. Nah sementara aku harus menjadi ibu guru mereka gitu. Gimana caranya nih aku orang baru jadi orang yang sangat dipercayai sama mereka, sementara mereka ngelihat orang baru aja tuh udah langsung antipati gitu kan. Pendekatannya misalnya kita ceritain dia ini film ini apa ya gimana gitu, di dalam hutan juga gak ada TV kan pada saat itu. Jadi gimana nih cara pendekatannya? Waktu itu aku bilang sih sama Mas Riri, Mas boleh nggak aku datang 2 minggu sebelumnya, karena aku mau interaksi langsung sama mereka, mau belajar bahasa langsung sama mereka, supaya ketika kita bisa hidup bareng, aku makan apa yang mereka makan,
mereka bisa sepercaya itu juga sama aku. Semoga pada saat kita interaksi ini benar-benar nggak ada lagi border gitu antara nih si orang kota yang pura-pura jadi bu guru kita gitu, kita pura-pura jadi murid dia gitu, pada akhirnya kan nggak nyambung ya gitu. Nah, udah sedekat itu pada akhirnya mereka juga udah menyerahkan diri sebagai murid beneran pada akhirnya, karena kan susah ya kalau konsep pura-pura tuh seperti apa. Buat aku acting mereka tuh juga malah luar biasa karena mereka nggak ada referensi dari TV dari manapun gitu. Kalau nangis harus begini, kalau marah harus begini gitu tuh nggak ada. Jadi benar-benar mereka pakai rasanya mereka gitu. Ketika aku marah di sini tuh ya mereka berasa bener dimarahin, lalu ekspresinya tuh kayak bener banget, yang bikin aku nangis ya nangis beneran gitu karena ngelihat mereka. Yang paling susahnya adalah saat kita harus berpisah itu sih, karena mereka udah menganggap, udah menaruh hati ke kita gitu kan anak-anak ini, dan aku juga gitu. Nah, pada ujungnya ketika dibilang sebenarnya aku pura-pura jadi guru kalian gitu, aku harus pergi lagi, udah itu drama deh, kayak nangis lah apalah segala macam gitu. Yang susahnya tuh kalau udah bermain dengan lokal tuh attachment itu sih pada akhirnya, yang kita udah untuk masuk aja diterima sebagai warga lokal berat gitu kan, ketika udah masuk lagi deket-deketnya tiba-tiba harus cabut gitu. Jadi justru bagian-bagian di situ sih yang seru tapi kadang-kadang berat juga gitu sih. Totalitas ya Pia ya. Sangat totalitas. Iya, karena kalau misalnya bisa sih kita cuman ya berdasarkan skrip aja deh gitu. Cuma kan kalau film itu yang kita mungkin orang cuman sekedar ngelihatnya itu audio visual gitu. Ada yang bisa dilihat dan ada yang bisa didengar dan cukup gitu. Asal ada gambar adalah asal ada suara gitu. Tapi kan sebenarnya media ini lebih dari itu ya. Gimana caranya kita bisa nyampein rasa yang kita rasain ke penonton gitu. Jadi penonton ikut terbawa dengan rasa gitu. Jadi nggak cuma sekedar ada gambar, ada warna, ada suara, itulah film gitu. Jadi nggak cuma sekedar itu gitu. Jadi ya gimana rasanya nih, rasa nyampe lah lewat media layar aja gitu sih. Jadi itu yang harus ada extra effort. Ini luar biasa sekali nih Pia dengan kesan-kesannya ya selama mengerjakan Sang Penari dan Sekolah Rimba. Nih Mas Iva, aku pengen nyambung dari statementnya Pia nih, masalah pengalaman Pia pertama dan terakhir dengan film 35 mm nih. Ini kalau yang berkesan buat Mas Iva di Sang Penari nih apa nih, biar Mbak Mira _Diana puas nih jawabannya, apa nih Mas Iva? Yang paling berkesan. Kalau Pia tadi dari equipment-nya, kalau Mas Iva apa? Ya, sebenarnya ada memang di Sang Penari itu ada energi yang sama gitu. Maksudnya mungkin pertama masuk ke kenapa pakai film tadi gitu, dari awal memang masa itu memang sebenarnya masa transisi sih. Iya. Antara digital pun sudah masuk ke agak fase digital gitu. Udah sangat sedikit gitu film-film yang walaupun transisi tapi udah transisi yang di akhir-akhir. Jadi sebenarnya juga sangat mungkin dan lebih mudah gitu dibuat pakai digital gitu. Cuma memang dari awal itu saya membayangkan cerita Sang Penari ini kan cerita yang sangat sebenarnya sangat genuine sekali gitu. Maksudnya saya pengen banget meng-capture film ini itu tuh dengan sesuatu yang kalau bisa teknisnya nggak kelihatan deh gitu. Kalau bisa orang nggak ngerasain teknologi itu jangan deh gitu. Bahkan saya nggak mau ada kayak ini jadi mau untuk mendapatkan itu ya memang rasanya itu saya pengen banget achieve itu pakai film gitu. Karena ketika dengan film itu kita acting dan sebagainya itu saya bisa nangkep lebih natural dan orang jadi nggak kepikiran kayak aduh gambarnya bagus gitu atau aduh ini resolusi apa itu tuh udah nggak dibicarain, tapi intinya memang yang lebih di depan itu rasa gitu, sedangkan technical itu bisa nggak terfikirkan. Itu kenapa saya pengen banget achieve, dan akhirnya itu juga yang membuat tadi Pia sempat mention panjang, molor dan sebagainya, ditunda dan sebagainya, tapi
kita bisa achieve itu di sisi pertama. Bahkan selain film juga tidak ada equipment atau perlengkapan kamera lain yang saya pakai gitu, nggak ada tripod, nggak ada. Saya pengen yang dirasain itu nafas gitu, yang memang bukan alat gitu, bukan Jimmy Jeep, bukan tripod, bahkan drone atau apa itu tuh sangat teknikal yang saya pengen buang itu semua gitu. Nah, konsepnya memang seperti itu gitu. Nah, itu kalau dari sisi teknis gitu. Kalau dari sisi yang tadi Pia sempat mention, memang kita itu memang ada di energi yang sama gitu, dalam pengertian memang energi yang besar dan bagus gitu untuk filmnya gitu. Di sisi lain ini film kedua saya gitu, yang buat saya film kedua lebih berat banget daripada film pertama. Kalau film pertama bebannya besar sekali tapi lebih nothing tulus gitu. Tapi kalau ini film pertama Pia sebagai pemain yang justru memainkan karakter yang semua orang nunggu gitu. Film kan bukan filmnya bagaimana gitu, tapi siapa serindilnya gitu. Siapa serindilnya gitu. Dan mereka pasti akan menyebut nama-nama yang nggak asing. Tiba-tiba muncul Cristiano Sudiono, siapa orang Batak apa segala macam. Kok Iva milih itu tuh di belakang kedengeran sekali, dan saya nggak mau tahu gitu. Justru saya punya challenge, Pia bukan penari, Pia pesilat gitu. Terus kemudian dia bukan Jawa, karena dengan kita bisa berproses bersama gitu. Nah, terus memang ada energi yang sama-sama kencang gitu, yang karena untuk yang terbaik untuk film ini. Di Sang Penari memang saya tidak menuntut Pia untuk berakting gitu. Bayangin di film pertamanya dia, saya tuntut Pia untuk menjadi Srindil, bukan berakting sebagai Srindil, tapi menjadi, becoming. It's really different gitu sama acting gitu. Jadi yang saya tuntut itu becoming gitu, bukan acting gitu. Nah, di titik itu kan saya sebagai saudara harus ngelihat, ini dia masih acting atau ini dia udah jadi ya. Jadi misalnya saya berantem sama Pia, dia minta ganti musiknya, dia minta ini. Di sisi lain saya coba bertahan, tapi setelah itu saya mikir, ya kalau dia memang udah jadi Srindil, ya memang wajar dia melakukan bukan itu gitu. Dan itu saya udah percaya bahwa dia udah jadi. Itu prosesnya sebenarnya udah enak banget. Di set itu saya bisa nanya, Srindil di sini mau ngapain gitu. Tapi pada saat masa-masa dia masih Pia apa dia udah Srindil, dia masih Pia apa dia mau, itu tuh bingung banget untuk memutuskan saya iyain atau saya enggak ya. Kalau itu Pia enggak, tapi kalau itu Srindil saya kasih. Misalnya kayak gitu. Nah, dari acting jadi becoming tuh rasanya nggak ada patokannya apa ya untuk saya bisa memutuskan bahwa dia udah jadi gitu. Nah itu sih, tapi begitu syuting itu lebih enak banget gitu. Nah, balik lagi ke aspek kelokalan, itu tadi yang saya maksud, bahwa mungkin semua film itu tidak harus seperti itu, karena semua film punya kadang-kadang bisa aja sebuah film tertentu proses seperti itu jadi too much gitu, karena memang ya memang tidak seperti itu, karena memang yang penting kita belajar bahasanya cukup efektif, ya udah kita pakai, karena memang visinya tidak harus yang sedalam itu gitu. Nah, dalam konteks bahasa, dari pengalaman saya, Pia itu memang spesial sekali gitu, dia sangat cepat, nggak hanya bahasa Banyumas gitu, maksudnya dia memang ada gift untuk mempelajari bahasa apapun gitu. Jadi saya nggak maksudnya mau jadi orang rimba, mau jadi orang mana, Pia punya kemampuan belajar bahasa dengan cepat gitu. Nah, terus mungkin terakhir, film itu kalau kita ibaratkan kayak bola atau kayak lingkaran gitu yang banyak gitu, perspektifnya bisa kita lihat dari manapun gitu. Nah, kalau kayak karya-karya kayak novel itu tuh kita bisa tuh, misalnya oke deh kita ceritain semua sudutnya deh. Jadi bab ini kita ceritain ini, bab ini ceritain ini, terus nanti lompat ke sini, paragraf ini ke sini, paragraf itu ke sana, itu tuh bisa. Nah, kalau film tuh enggak. Kalau film tuh walaupun itu banyak banget optionnya, banyak banget perspektif yang kita bisa lihat, kita tuh harus milih satu gitu. Nah, misalnya kayak Sang Penari gitu, ya ada konteks politik, ada konteks culture gitu, ada konteks sosial, ada konteks cinta gitu. Nah,
memang harus film tuh nggak bisa yang walaupun memang kita bisa senggol semuanya, tapi perspektifnya kita ngelihat dari sudut pandang mana itu harus kita pilih gitu. Nah, kebetulan walaupun film Sang Penari kental budayanya, tapi sejak awal saya sadar sekali ini tidak memilih angle budaya. Gitu. Ini bukan film tentang budaya, tapi ini film perspektifnya itu love story gitu. Jadi memang kita ngelihatnya itu cinta gitu. Ya kebetulan terjadi kisah cinta yang terjadi dalam konteks yang di masa itu, dalam culture itu dan sebagainya. Jadi itu kenapa sebenarnya dari awal saya sudah membayangkan bahwa dan itu berimpact kan dalam pemilihan pemain dan bagaimana dalam pemain mendeliver karakter apa segala macam itu berimpact gitu. Karena memang mau justru bisa jadi film itu kalau memang visinya ke situ bisa jadi walaupun film itu di dalam tanda kutip dianggap tidak berhasil kalau misalnya memang terlalu berbau kultural sekali yang menjadi pada saat diputar di bioskop orang jadi berjarak karena tidak berjarak dengan culture itu misalnya. Karena harus kita akui penonton bioskop yang datang sekarang ke bioskop itu anak-anak muda 20 tahun, 25 tahun yang nonton juga pengen ya sambil nonton popcorn gitu, pengennya juga nggak pusing gitu. Nah, bagaimana film-film yang sebenarnya dalam tanda kutip seberat itu, sekolokal itu tuh bisa masuk ke mereka ya harus nyari jalan tengahnya. Menurut saya memang seperti itu. Berhenti kayaknya ya. Itu bisa terjawab ya barusan ya. Dan esensinya bisa dijawab yang barusan diterangkan sama Mas Iva. Nah ini kalau dari Mas Andi nih, Mas Andi _Dian, kenapa ya film-film tema lokal itu sepi penonton, padahal banyak film terutama lokalitas itu sukses di festival internasional. Bagaimana strategi untuk mengatasi itu? Nah ini apa nih Mas? Kan dari film-filmnya Mas Iva itu koleksi award-nya banyak banget gitu ya, tapi apakah benar nih? Ini ada paradigma statement bahwa film bertema lokal itu sepi penonton. Apakah benar atau ada komentar Mas Iva? Silahkan. Ya, yang pertama itu kondisi yang wajar di semua industri film manapun itu kondisi yang wajar dan saya garis bawahi tidak akan pernah situasinya itu terbalik gitu. Itu tidak akan pernah gitu. Maksudnya tidak akan pernah gitu kalau kita ngomongin arus utama sungai besar terus kita punya arus pinggiran kecil itu tuh nggak akan pernah bahwa tiba-tiba itu bergeser gitu. Jadi itu sesuatu yang saya garis bawahi lagi bahwa memang hal itu terjadi, tapi itu sebenarnya bukan sesuatu yang masalah yang memang harus kita balik situasinya, itu enggak, karena memang itu wajar gitu. Kenapa? Karena memang bagaimanapun yang bisa membuat industri ini establish itu adalah penonton. Dan penonton itu secara mainstream itu memang suka arus utama itu tadi gitu. Kalau ngomongin market gitu ada yang namanya mass market yang masif gitu, ada yang tip tuh. Nah, pada saat kita akan membuat film, kita udah tahu memang market kita tipis gitu. Tapi kan memang film ini kebetulan film yang kita buat ini memang tidak di-drive oleh pasar gitu, bahwa oh pasarnya sedikit terus kita nggak usah bikin film. Oh enggak, karena memang ini pilihan-pilihan yang visi membuat filmnya udah berbeda gitu, karena hal-hal yang tujuannya. Jadi pada saat itu terjadi, sebenarnya kita harus paham dulu bahwa itu tidak masalah ya yang gitu, tetap kita butuh arus utama yang itu akan membentuk arus kecilnya gitu. Yang saya lakukan atau yang dilakukan film-film kecil atau film lokal itu bukan melawan arus, tapi itu adalah arus yang ke arah yang sama, tapi cuma berlawanan aja gitu, cuman berbeda aja, arus yang lebih kecil aja. Tapi yang namanya arus kecil itu adalah airnya itu tetap dari kondisi kayak sekarang nggak ada penonton film komersial di bioskop itu berimpact buat semuanya gitu. Jadi dimanapun memang akan terus terjadi seperti itu. Jadi film seperti apapun yang kita support, yang kita tonton, sebenarnya itu tetap membentuk berdampak positif gitu untuk industrinya gitu. Dan film produser-produser yang membuat film-film lokal
yang membuat film personal, yang membuat film-film dalam tanda kutip tidak komersial ini sebenarnya bahwa filmnya itu marketnya sangat tipis karena semua produser itu punya proyeksi, semua produser itu punya skema gitu. Tidak akan mungkin saya istilahnya saya membuat film local city tapi saya memang aim-nya 2 juta penonton, 1 juta penonton, itu nggak akan pernah mungkin gitu. Atau sama aja kalau dianalogikan makanan gitu, kalau memang kita bikin gorengan, itu bikin tahu goreng, itu pembuat tahu goreng itu sudah tahu, dia nggak akan mungkin untuk tiba-tiba punya aim jualan tahu gorengnya itu di tempat lapaknya pizza atau lapaknya hamburger gitu, itu udah tahu gitu. Tapi bukan tidak mungkin gitu. Kalau memang kita pengen jualan, kalau memang kita suka bikin tempe goreng, tapi kita pastikan tempe goreng itu enak, ya kita harus pasarkan dengan benar, kita harus cari strateginya dengan benar. Salah satunya dalam konteks ya misalnya festival apa segala macam, agar itu menjadi menarik untuk orang yang biasa makan pizza, untuk orang yang biasa makan hamburger, itu tiba-tiba aku dengar ada tempe yang menarik, aku pengen sesekali makan tempe gitu misalnya. Ya itu tuh udah pakem gitu, dan memang udah bukan masalah sebenarnya. Ya, ini ada 2 pertanyaan. Ini mungkin akan saya jadikan satu nih, berhubung waktu kita udah semakin tipis, dari Danang Pramudia dan juga Madina Dina. Yang pertama, penerimaan masyarakat lokal setelah filmnya selesai atau setelah jadi film gitu ya, seperti apa? Dan Mbak Pia, apakah ada tokoh atau karakter yang ingin dimainkan atau ingin syuting di suatu tempat tertentu? Nah, Pia pernah dapat respon gimana nih, Pia, pas filmnya udah jadi? Mungkin saya tanya sama Pia nih, langsung sama artisnya gimana nih, Pia? Bisa menjawab di pertanyaannya Danang Pramudia dan juga Madina Dina. Sebenarnya sebelum ngejawab itu aku pengen ngobrol sama Mas Siva. Ingat nggak? Jadi dulu tuh kita tuh selalu jok-jokan gitu. Yo, siapa ayo yang bikin film blockbuster duluan gitu. Tadi kan ngomongin jumlah penonton. Terus juga banyak yang bilang, Pia main film apa lagi sih? Pasti yang dimainin filmnya Pia itu yang nggak ada yang nonton itu loh. Pasti gitu. Pasti kayak itu tuh jadi kayak joke kita sendiri Mas Siva kayak, siapa udah ada belum film blockbuster gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya itu joke internal. Jadi PR-nya kayaknya memang kita harus ya. Kenapa? PR-nya jadi kita emang harus bikin film bareng tapi yang blockbuster. Itu deh itu. Kalau pada saat itu kan aku cuma sebagai pemain, jadi blockbuster nggak blockbuster bukan urusan aku dong gitu. Yang penting kan aktor mendeliverkan ini secara baik gitu, mendeliverkan karakternya secara baik gitu. Nah urusan blockbuster atau enggak, kita sebagai pemain lah, sebagai aktor cuma bisa bantu broadcast lah, bantu apa gitu kan, bantu promo dengan baik. Yang pusing kan produser sebenarnya. Jadi itulah tugas Mas Siva pada akhirnya sebagai produser. Tapi pernah nggak dong Mas, bikin film blockbuster Mas. Pia penasaran aja, Pia ketemu sama suku anak dalam atau sama orang-orang Banyuwangi ketika melihat Pia atau setelah filmnya diputar di bioskop, responnya mereka kayak apa sih, Pia? Sebenarnya tuh aku tuh senengnya malah ketika yang nonton itu udah nggak ngelihat aku tuh bukan manggil aku Pia lagi atau bukan manggil aku Prisia lagi gitu, tapi yang dipanggil justru Serintil gitu atau enggak Bu Guru Butet gitu. Jadi di situ aku berasa kalau Pianya nggak kelihatan nih sama orang-orang gitu. Justru mereka sadarnya adalah si karakterku. Aku tuh kalau misalnya orang lupa sama namaku tuh aku malah nggak apa-apa banget gitu, kayak yes berarti mereka nggak lihat aku di sini gitu. Mereka nontonnya beneran sebagai Serintil atau sebagai Kabutet gitu sih. Wow, luar biasa ya. Jadi memang ini teman-teman sahabat PFN dan sahabat Mediacom ID, ini luar biasa sekali pengalamannya Mas Iva dan juga Prisia Nasution selama proses pembuatan film-film Indonesia yang banyak mengangkat ataupun berlatar belakang kearifan lokal. Dan terus terang totalitas Mas Iva dan Prisia cukup layak mendapat, untungnya saya punya jempol 4 nih Mas. Kalau saya punya jempol 5, mungkin 5-5 ya saya acungin nih buat Pia sama Mas Iva. Karena
Tapi ini sekalian nih buat ngejawab Mediana nih, mau tokoh apa yang dimainin syuting tertentu. Nah, nih Mas Siva coba kalau di challenge kita syuting tentang Papua di pedalaman Papua yang udah lama nggak kesentuh juga gitu, tapi blockbuster Mas. Gimana tuh caranya tuh? Nah, kayaknya cocok tuh kita syuting di masa-masa COVID kayak gini nih. Kita karantina di sana aja. Mudah-mudahan ini apa namanya dengan kita bisa berbagi pengalaman seperti ini, semakin banyak teman-teman di daerah, semakin banyak juga sineas-sineas muda, mungkin bahkan yang minat untuk menjadi movie maker di Papua bisa dengar Pia dan Mas Edi. Jadi istilahnya ini yang menjadi harapan besar untuk film Indonesia ya. Jadi saatnya untuk bangkit dan film Indonesia dengan kelokalan yang tadi di-mention sama Mas Iva luar biasa banyaknya, bisa jadi benar-benar stepping stone kita, salah satu momentum untuk memajukan film Indonesia ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Dan teman-teman semua yang tadinya belum bisa lihat dan mendengar pengalaman langsung Mas Iva dan juga Prisia, dengan adanya kita ngobrol daring ini bisa mendengar dan bisa berkontribusi untuk kebaikan film Indonesia. Dan terima kasih banget nih Mas Iva, mungkin ada satu closing statement nih, dari Mas Iva atau Mbak Prisia Nasution tentang harapan untuk film Indonesia. Silakan Mas, kita masih punya 2 menit. Silakan. Ya, kalau dalam konteks yang sekarang ini sih harapan saya benar-benar orang atau masyarakat Indonesia ini masih percaya gitu sama bioskop gitu, masih percaya untuk menonton film, datang ke bioskop dan mendapatkan experience-nya itu gitu. Itu yang harapan saya, karena bagaimanapun industri pondasinya itu gitu. Kenapa kita tetap bisa membuat film gitu? Karena memang masih ada orang yang datang ke bioskop gitu. Oke lah, banyak sekali gitu kemungkinan untuk menonton film di platform online atau apapun gitu, dan itu penting juga gitu. Tapi platform utamanya bioskop ini yang menjadi sangat penting, karena disitulah sinema gitu atau film itu memang itu diputer, kita datang, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nonton, nggak bisa pegang remote, nggak bisa pegang pause gitu, nggak bisa benar-benar lebih powerful daripada kita. Kalau sekarang ini rasanya manusia ini, penonton ini jauh gitu lebih powerful daripada film gitu. Film apa yang kita pilih, kita boleh milih, boleh pause kapanpun, boleh skip, boleh. Berharap sekali sih mudah-mudahan setelah bioskop dibuka ini, walaupun dengan protokol dan sebagainya, tapi pelan-pelan masyarakat tetap butuh itu dan ke bioskop. Oke, kalau Mbak Pia apa nih harapan untuk film Indonesia? Apalagi di masa pandemi. Harapan ini namanya berharap boleh ya. Harapannya semoga kedepannya kalau mereka punya 50.000 daripada nonton Iron Man, mereka nonton Sang Penari gitu sih. Karena kan biasanya gitu kan, wah punya 50.000 nih, ada film City atau Iron Man ya, coba aja sih tuh kalau nggak Iron Man duluan yang ditonton kan. Jadi harapannya semoga ini namanya berharap ya, boleh dong. Semoga film Indonesia itu kalau itu jumlah penontonnya jauh lebih tinggi dari blockbuster Hollywood lah. Semoga kita tuh bisa jadi blockbusternya kita sendiri, paling nggak di Indonesia dulu, abis itu jadi blockbusternya sedunia. Gitu sih. Semoga, amin. Film Indonesia jadi tuan rumah di negara kita sendiri ya. Oke nih, terima kasih banget buat Mas Iva dan Mbak Prisia atas waktunya di Ngobrol Daring, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat semua yang bertanya. Tadi ada Rutger, ada Dewi Makviro, ada Ridwan, Gago Wahyudi, ada Mira Diana, ada Jim Jan, ada Andi Dian, Danang Pramudia juga, dan yang terakhir Mardian Dina. Terima kasih pertanyaannya, terima kasih waktunya, dan Mas Iva, Mbak Prisia, selamat berkreasi dan juga tetap produktif. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan gak bosan diundang, dan sampai ketemu di Ngobrol Daring selanjutnya. Untuk sahabat Medco ID dan sahabat PFN,
Selamat sore. Ya, makasih semuanya. Ya, makasih. Tetap jaga kesehatan. Ya.